Mengapa banyak kuliner non-halal di kota Solo? Ini bukti sejarahnya. Kuliner non-halal di Solo tengah jadi sorotan usai viral kasus ayam goreng Widuran. Yang banyak dikira halal ternyata non-halal. Menyoal kehadiran kuliner non-halal di Solo, ternyata berawal dari peristiwa bersejarah geger Pacinan. Kuliner non-halal lain di Solo pun ikut jadi sorotan. Banyak yang baru tahu bahwa ada banyak pilihan menu non-halal di kota batik ini. Sebut saja sate babi, babi kuah, tongseng babi, hingga sate jamu, berbahan daging anjing, yang kontroversial. Chef sekaligus sejarawan kuliner, Wira Hardiansyah menjelaskan sejarahnya. Ia menuturkan meleburnya budaya pecinan di Solo terjadi sekitar abad ke-18 hingga ke-19. Saat itu Belanda mengumpulkan orang etnis Tionghoa di belakang Pasar Gede. Semakin lama, interaksi sosial terjadi, tapi mereka tidak berani terlalu ekstrem. Lalu ketika Presiden Gus Dur memberi kebebasan kepada etnis Tionghoa, baru semuanya menjamur. Dalam hal ini, kuliner non-halal pun jadi jamak ditemui di Solo. Ini juga karena ada permintaan pasar. Jadi orang-orang Cina di Solo itu biasanya merantau dari daerah sekitar di Jawa Tengah, seperti dari Semarang. Saat mereka merantau, mereka membuat masakan non-halal yang sifatnya rumahan. Jadi masakan rumahan non-halal itu sebagai pelepas rindu saat merantau dari kampung. Pada akhirnya, disukai orang lain juga. Bahkan, di Solo ada festival kuliner non-halal. Peristiwa geger Pacinan turut menjadi tonggak sejarah kehadiran kuliner non-halal di Solo. Tragedi adu domba oleh pihak Belanda ini memicu pecahnya perang antara etnis Tionghoa dan pribumi. Peristiwa pertama terjadi di Jakarta, kemudian yang kedua terjadi di Semarang. Banyak etnis Tionghoa di Semarang kemudian pindah, salah satunya ke Solo. Di kota ini, kehadiran mereka diterima oleh Kesultanan Mangkunegaran. Menjamurnya kuliner non-halal di Solo juga terkait dengan peran pemimpin daerah. Setelah era Gus Dur, para wali kota itu mau menunjukkan bahwa citra Solo sebagai kota toleransi. Tak ada yang salah dengan hal ini. Namun dalam kasus ayam goreng Widuran, yang jadi masalah adalah penjual tidak transparan mengatakan menunya non-halal. Pemerintah Kota Surakarta menutup sementara operasional ayam goreng Widuran usai kedapatan menggunakan bahan makanan non-halal pada pengolahan menu yang disajikan. Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Sela Sidak Restoran Ayam Goreng Widuran di Solo, Jawa Tengah, mengatakan penutupan sementara tersebut dilakukan untuk kebaikan bersama. Selain mengutamakan perlindungan konsumen, ia mengatakan Pemkot Surakarta juga berupaya memastikan kerukunan umat beragama dan antisipasi hal-hal tidak diinginkan. Sementara itu, asesmen dilakukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, mulai dari Badan POM Surakarta hingga kantor Kementerian Agama Surakarta. Mengenai lama proses asesmen, pihaknya belum dapat memastikan berapa lama akan berjalan. Namun, selama asesmen dilakukan, usaha terkait disarankan untuk tutup sementara. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Solo merespons ayam goreng Widuran yang menggunakan bahan non-halal. MUI Kota Solo menyesalkan hal tersebut baru terungkap setelah 52 tahun berdiri. Menurutnya, masyarakat tahu daging ayam masuk dalam golongan halal. Namun ternyata ada bahan yang mengandung unsur non-halal. Dengan tercampurnya bahan itu, makanan yang halal menjadi tidak halal, ada unsur penipuan dari pihak pemilik restoran.